Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya wahdin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang beriman, pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai saat ini diberikan kekuatan, kesehatan, dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada umatnya, dan kita selalu berharap agar kita kelak yaumil akhir, yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika kita berpuasa, khususnya kita sekarang lagi berpuasa di bulan suci Ramadan ini, adalah sunnah yang kadang kita lupa di dalam kita berpuasa, yaitu sunnah ketika menyegerakan berbuka dan juga mentakhirkan sahur. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan berbuka. Di senja yang penuh berkah ini, kita akan melaksanakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin la ajjalu al fitrah. La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al fitrah. Rasulullah mengatakan, manusia selalu dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka. Yang pertama adalah bagaimana sunnah Rasulullah SAW ini kita lakukan di dalam puasa Ramadan ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Selama 1 hari penuh ini kita berpuasa, kurang lebih 13 jam lamanya kita berpuasa. Dalam sisi kesehatan, ketika kita dalam keadaan puasa, metabolisme tubuh kita ini mengalami penurunan. Kadar gula yang ada di dalam tubuh kita ini mengalami penurunan. Sehingga ketika orang berpuasa,
itu bisa dikatakan suhu tubuhnya menurun. Maka ketika kita akan mengetes darah di rumah sakit, dokter mengatakan hasil darah yang kita cek di laboratorium, yaitu dengan darah istilahnya orang normal, orang yang tidak berpuasa, dengan orang yang berpuasa itu berbeda. Maka dengan dalam keadaan kita berpuasa, tubuh kita, metabolisme tubuh kita mengalami penurunan. Maka ketika kita berbuka, kita disunahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mau berbuka, selalu ketika kita mau berbuka puasa, itu memang kita biasanya, kita masyarakat kebanyakan adalah suka mengumpulkan iftar atau berbuka puasa. Maka ada istilah namanya takjil war. Maka semuanya itu dikumpulkan, mulai dari es dawet, ada gorengan, ada jigor, dan seterusnya. Banyak sekali. Memang begitulah. Ketika kita mendekati berbuka puasa, memang kita senang, kita gembira. Karena memang Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatani. Orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal fitri, yaitu dia bergembira ketika fitri, indal fitri, ketika dia beriftar, berbuka. Ada yang mengatakan iftar di sini adalah ketika berhari raya. Dan yang kedua adalah kegembiraan inda liqa'i rabbih, yaitu ketika dia nanti akan menjumpai Tuhannya. Maka memang tidak heran ketika kita berbuka puasa, kita selalu gembira. Sebelum adzan kita sudah istilahnya itu ngabuburit. Kita keliling-keliling, kita mencari buka. Nah, ini kebanyakan orang adalah seperti itu. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi bagaimana kita meneladani sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka. Lalu Rasulullah ketika berbuka bagaimana? Yaitu Rasulullah itu ketika berbuka adalah dengan yang manis-manis. Di dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah itu ketika berbuka adalah dengan kurma basah atau rutop. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering, tamrin, at-tamr. Apabila keduanya tidak ada, Rasulullah itu berbuka dengan seteguk air. Maka berbuka yang tepat adalah dengan yang manis. Kalau sunnahnya adalah dengan kurma. Kenapa kok harus dengan yang manis, khususnya kurma? Ketika kita dalam keadaan puasa, tubuh kita mengalami metabolisme yang menurun, sehingga memang tubuh kita membutuhkan asupan gizi, asupan vitamin yang diperlukan oleh tubuh kembali untuk mengaktifkan sel-sel metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu ketika berbuka, maka sunnah yang Rasulullah ajarkan adalah berbuka dengan yang manis. Salah satunya dengan kurma. Kenapa dengan kurma? Karena kurma itu selain manis, jadi tidak hanya sekedar manis. Misalkan kita berbuka dengan es dawet, itu yang memang manis, tetapi kandungan makanan yang paling bagus adalah dengan kurma. Salah satunya yang disebutkan di dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, kurma itu mengandung vitamin yang lengkap, magnesium, vitamin, mineral lengkap. Jadi tidak hanya sekedar manis, tapi kurma ini mengandung manis alami. Kalau misalkan kita berbuka dengan es teh, es dawet, itu memang manis, tetapi manisnya buatan. Nah, itu yang tidak dianjurkan dalam tubuh sebenarnya. Apakah tidak boleh? Sebenarnya boleh. Tetapi kita selain meneladani Rasulullah,
kita bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah ketika berpuasa. Maka salah satunya adalah ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk berbuka yang manis-manis, khususnya berbuka dengan kurma. Selanjutnya adalah ketika kita sudah berbuka, yang terakhir adalah sunnah yang perlu kita perhatikan adalah ketika sahur. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-iftara wa akhiru as-sahura. Rasulullah mengatakan umatku masih tetap dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Tadi yang pertama adalah kita menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, ketika kita, kalau Rasulullah mencontohkan adalah dengan kurma basah, rutop. Kalau tidak ada, kurma kering, tamrun, yaitu yang kalau keduanya tidak ada, kurma tidak ada, maka cukup dengan seteguk air. Nah, baru ketika kita sudah berbuka namanya takjil. Nah, makanya disebut takjil, penyegeraan atau makanan awal sebelum kita makan besar. Oleh karena itu, yang selanjutnya adalah sunnah kita ketika kita sahur. Jadi sahur yang paling bagus, yang sesuai dengan sunnah adalah ketika kita mentakhirkan sahur. Jadi selain mengandung keberkahan, sebagaimana Rasulullah bersabda, tasahharu wa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Lalu berapa lama waktu atau jeda takhir kita mentakhirkan sahur kita? Yaitu di dalam suatu riwayat ketika Anas bertanya kepada Zaid. Zaid ini adalah ketika dia bersahur dengan Rasulullah SAW, lalu bertanya Anas, kira-kira lamanya berapa lama dengan jarak antara adzan subuh? Maka Zaid mengatakan kira-kira 50 ayat. 50 ayat ini dari jarak sebelum adzan subuh adalah kira-kira ya 5-10 menit. Maka di dalam di diri kita, khususnya di Indonesia ini, sudah ada yang namanya imsak. Nah, sebelum imsak itulah jarak mungkin 5-10 menit kita baru bersahur. Bagaimana dengan cara bersahur kita? Bersahur kita juga sama sebagaimana mengikuti sunnah ketika berbuka, yaitu dengan kurma, dengan seteguk air. Nah, itu yang penting kita untuk berbuka. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini tidak hanya mendidik secara ruhiyah saja, tapi juga kita dididik secara fisik. Ketika kita berpuasa, juga kita dididik dalam fisik kita. Dalam seharian penuh kita menjalankan puasa ini adalah untuk mendidik fisik kita supaya sehat. Karena memang ketika kita berpuasa, tubuh kita bisa sehat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Maka di dalam 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini kita dididik menjadi, supaya selain ruhiyah kita menjadi pribadi yang takwa, juga fisik kita dididik supaya menjadi fisik yang sehat dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berbuka puasa dan juga bersahur. Akhirnya, ikhwani fillah, sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa memberikan manfaat kita, dan semoga puasa kita
kita diberikan kekuatan sampai akhir bulan Ramadan, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah agar kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.